Sebagai pemula kan, dengerin istilah stop loss dan take profit tuh sering bingung gitu. Apa sih fungsi kedua hal itu dalam trading dan gimana cara pasang yang benar? Oke, gini, kalau untuk stop loss atau take profit, stop loss itu adalah batas kerugian, take profit itu adalah batas keuntungan. Kenapa kerugian harus dibatasi dan kenapa keuntungan pun harus dibatasi? Oke. Yang tadi saya udah bahas, Miss Din, kalau untuk menentukan SL dan take profit itu biasanya 1:1 atau sesuai dengan teknik yang dipakai. Iya. Teknik yang dipakai yang paling simpel untuk seorang pemula adalah teknik support dan resisten. Menggunakan SL dan TP berdasarkan support resisten untuk seorang pemula itu memang terlalu jauh. Oke. Makanya kita selalu bilang 1:1 aja. Iya. Kalau misalnya take profit yang kita ngambil 20 pips atau 20 poin, maka SL-nya pun 1:1, 20 poin atau 20 pips juga. Oke. Nah, karena kalau menggunakan teknik basic kayak yaudah support resistennya SLTP-nya itu ada di support atau resisten. Itu terlalu jauh untuk seorang pemula. Yeah. Jadi kita batasin aja 1:1. Kenapa harus menggunakan stop loss? Karena kita tidak pernah tahu arah market itu mau kemana. Ada analisa itu hanya untuk masuk market, bukan untuk profit sebenarnya. Adanya analisa teknikal agar memudahkan kita untuk bisa menganalisa selanjutnya market itu kemana. Tapi teknikal itu tidak ada yang 100% bisa mengatakan kita bisa profit. Makanya stop loss ini selalu digunakan karena harga kita tidak bisa menebak. Kita bukan dukun. Ya. Stop loss itu untuk jaga-jaga. Ya. Itu yang harus selalu dipasang. Oke. Karena kalau misalnya kita loss hari ini, masih banyak momen untuk kita bisa ngambil take profit tanpa harus balas dendam kita kena stop loss hari ini. Kenapa take profit pun harus dibatasi? Take profit itu dibatasin agar bisa mendisiplinkan kita ketika stop loss kena segitu, take profit pun kena segitu. Karena rata-rata gini, orang yang tidak menggunakan TP atau take profit, ketika beliau atau merekanya sibuk, biasanya harga berbalik. Nah, Rata-rata case-nya kejadiannya seperti itu. Syukur-syukur kalau memang lagi beruntung harganya terus mengikuti arah dari transaksi kita ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa lihat market dan hanya kitanya terlalu sibuk, tradingnya intraday, itu harus menggunakan TP. iya. Oke. Tapi kalau misalnya jenis tradingnya itu scalping, dia tidak menggunakan stop loss ataupun take profit ya nggak masalah, karena itu main cepat. Jadi open posisi, profit tarik, open posisi, profit tarik seperti itu. Dan kalau scalping kan diliatin ya, Miss. Iya, kalau untuk pemula scalping itu tidak disarankan. Ya, betul. Nah, makanya kenapa harus pakai TP? Intinya biar nggak serakah. Exactly, betul. Biar bisa ibaratnya, kenapa sih kalau trading itu identik banget sama yang namanya konsisten, disiplin? Karena kita berhubungan sama uang bukan daun. Betul. Ya, karena kita berhubungan sama bisnis bukan judi. Jadi segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang, termasuk money management yang didasari dari berapa sanggup yang kita menerima keuntungan, berapa sanggup kita mengeluarkan untuk menerima kerugian.